Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, ketemu lagi dengan saya Pastor Rian Tanuwijaya dalam acara Pastor Talk Zion Church of Christ. Saya senang sekali bisa kembali menyapa saudara sekalian, dan melalui Pastor Talk ini kami akan membagikan firman Tuhan secara singkat untuk menemani keseharian saudara sekalian. Saya berdoa dan berharap dimanapun Anda mendengarkan, Anda diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang Anda dengarkan ini, dan Roh Kudus bekerja mengubahkan hidup saudara menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Ayat yang akan kita baca diambil dari 2 Petrus 3 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini di dalam Alkitab adalah suatu pesan yang sangat menarik disampaikan oleh Rasul Petrus kepada para pengikut Kristus. Nah, di dalam bagian sebelumnya, di pasal 3 ini kalau saudara baca, Petrus mengingatkan pengikut Kristus mengenai hari Tuhan yang akan datang, artinya akhir zaman ya, yang mana ia mengingatkan kita untuk menjaga hidup kita baik, tidak bercela, hidup dalam kekudusan selagi menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Namun yang menjadi menarik dalam perikop ini adalah di ayat 17 yang barusan kita baca, dinyatakan bahwa kamu semua sudah mengetahui hal ini sebelumnya. Artinya kita tuh sebenarnya sudah sering mendengar mengenai pesan pertobatan ini. Kita udah sering mendengar mengenai bagaimana kita harus menjaga kekudusan dalam kehidupan kita. Dan yang menarik juga di ayat 18 dikatakan selanjutnya, Rasul Petrus menekankan agar kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Artinya saudara, secara teori mungkin kita sudah sering mendengar akan firman Tuhan. Namun hal itu akan menjadi sia-sia jikalau kita tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Harus kita garis bawahi di sini, menjadi sia-sia kalau tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Dan pengenalan akan Kristus di sini artinya benar-benar mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hal apa sih yang Dia sukai dan Dia tidak sukai. Jika kita mengenal baik orang lain, pasti kita tahu hal-hal apa yang orang tersebut sukai, dan kita akan berusaha sebisa mungkin untuk kita tidak menyakiti atau melukai hati orang tersebut dengan cara kita melakukan hal-hal yang tidak dia sukai. Contohnya ketika saya mengenal baik istri saya ini nggak suka makan wortel. Maka artinya saya tidak akan dengan sengaja memberikan dia makanan wortel. Meskipun nggak perlu lagi diingetin sama istri saya, nggak perlu lagi dikasih tahu sama istri saya, secara otomatis kalau saya pesenin makan buat istri saya udah tahu. Saya tidak akan memberikan atau memesankan dia wortel karena dia tidak suka. Nah, jika kita mengenal Tuhan dengan pengenalan yang seperti ini, artinya kita tidak perlu lagi jago menghafalkan soal teori. Atau kita udah sering mendengar firman Tuhan, kita udah jago mengenai firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan tersebut secara otomatis akan melekat di dalam hati kita karena pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga hal apapun yang kita lakukan, di dalam benak kita tuh kita akan selalu memikirkan Tuhan. Akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini di dalam hati kita ketika kita melakukan hal-hal tertentu gitu ya. Apakah aku akan melukai hati Tuhan kalau aku melakukan hal ini? Apakah aku jahat sama Tuhan kalau aku melakukan hal ini? Apakah aku menyukakan hati Tuhan kalau aku melakukan hal ini? Artinya kita akan bisa berpikir hal apa yang kita akan lakukan dan keputusan apa yang kita ambil dalam kehidupan kita berdasarkan isi hatinya, kesukaan hatinya Tuhan. Dan supaya kita bisa melakukan ini saudara, tentunya kita harus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan artinya kita mengetahui isi hati Tuhan. Bagaimana sih caranya?
Hanya ada satu cara mengetahui isi hati Tuhan, yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Baca Alkitab, renungkan firman-Nya, karena disitulah Tuhan berbicara buat kita. Dan pengenalan akan Tuhan ini akan menjadikan kita melekat dan benar-benar hidup dalam kasih Tuhan, sehingga kita ini gak lari lagi daripadanya. Saudara dikasihi Tuhan, saya berdoa dan berharap pesan ini memberkati kita semua, agar kita kembali merenungkan, apakah kita benar-benar sudah mengenal Tuhan? Apakah kita mengenali suara Tuhan? Dan dalam kehidupan kita, apakah kita hidup melakukan hal-hal yang Tuhan senangi? Atau hanya yang kita senangi? Saya berdoa supaya firman Tuhan ini kembali mendekatkan kita kepada Tuhan, supaya kita kembali ke jalan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, dan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh diingatkan kembali mengenai pengenalan kami akan Kristus. Kami minta ampun akan dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami tidak mau hidup jauh daripada Tuhan. Dan biarlah hari ini kalau kami dengar firman ini, kami kembali berkomitmen untuk hidup mengenal Kristus dengan lebih baik lagi. Ajar kami Tuhan, kami buka hati kami untuk Roh Kudus hidup dan bekerja di dalam hati kami. Dan kami juga menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Apapun yang akan kami kerjakan, project yang kami kerjakan, dan goal-goal atau tujuan-tujuan yang kami impikan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena Tuhan akan menjadikan segala sesuatunya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.